Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu muka dalam acara taklim yang sudah diadakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kajian itu yang terpenting adalah membangun keimanan. Karena keimanan ini penting, karena nanti yang masuk surga itu orang beriman, bukan kelompok. Ada orang beriman, bagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita gali Quran itu nanti yang masuk surga yaitu iman takwa, iman takwa. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya, tidak kepingin pindah daripadanya. Jadi kalau kita kaji Quran ya itu masuk surga, maka membangun iman takwa itu jadi penting. Beberapa saat yang akan datang ini ada fenomena-fenomena yang perlu kita untuk menjawab dengan Al-Quran. Misalnya, sebentar lagi ada pilkada. Ya. Siapa yang dipilih? Itu Quran juga sudah menjawab. Konsep Islam sudah menjawab siapa yang harus dipilih dalam memilih pemimpin. Ini luar biasa loh Quran. Lah orang-orang menganggap bahwa itu bukan bagian Islam, karena anggapannya Islam itu 5 item: zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Jika di luar itu bukan Islam. Tapi ternyata Islam, karena Allah sudah memberikan suatu cara atau suatu kriteria yang harus dipilih itu siapa. Dijelaskan oleh Allah di situ, yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita memang mengaku beriman, maka kita harus taat kepada itu, kepada petunjuk Allah cara memilih pemimpin. Karena Islam itu dengan Qurannya itu menjawab segala yang dihadapi oleh manusia. Termasuk kemarin waktu Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia, bagaimana penyambutan orang Islam? Luar biasa. Ada yang mencium tangan, ada yang mencium keningnya, paus itu. Apakah seperti itu kalau dilihat dalam Quran benar apa enggak? Itu kan bisa dilihat itu. Quran luar biasa ya, bisa dilihat. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena dia beranggapan gini, walaqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak turunnya Adam. Berarti anak turunnya Adam itu kan manusia. Mulia. Memang kemuliaan itu sebenarnya dari sisi fisik, tapi dari sisi kualitas beda.
Makanya dalam Quran itu ada kualitas orang takwa, ada orang iman, ada orang fasik, ada orang dolim, ada orang kafir, ada orang munafik. Itu kualitas. Terus dia menyampaikan juga sebuah ayat yang menganggap semua agama sama. Gini bunyinya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saat temene wong iman, wong Yahudi, wong Nasrani, wong Sobiin, sopone wong kang iman nang Allah, iman nang dina kiamat, terus amal soleh, walahum ajruhum inda rabbihim, mongko pahalane ana ing ngersane Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa bersedih hati. Ini disimpulkan sebagai semua agama sama. Makanya kemarin ketika Paulus datang, yang mencium-cium itu menggunakan ini. Nah, karena menganggap semua agama itu sama, akhirnya orang-orang Islam juga minta doa kepada pendetanya. Itu yang terjadi. Nah, ini kita analisa. Benar apa enggak? Itu bisa dilihat dalam Quran. Quran itu hebat. Nah, sebelum saya lanjut, saya bantah. Katanya ngeten. Wa may yabtaghi Islami dina falayu balaminhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sopane wong kang golek agama sak liyane Islam mongko ora den tampa lan ing dina akhirat termasuk wong sing rugi. Dadi nek gak Islam gak bener. Niki wau masih gak Islam bener. Kontradiksi loh ini. Kenapa kita nggak pernah mempersoalkan? Karena kita rata-rata mau di Quran oleh pahala 1 huruf 10 kebaikan. Asa katam sak Quran itu biru, tarik keping. Nggak pernah. Maknanya kayak apa? Jarang. Makanya karena orang itu memperhatikan maknanya, ada orang yang apal 30 juz itu bisa menjadi murtad. 30 juz loh. Kemana waduh sing apal nek kul lho akad peluangnya. 30 juz kok murtad. Sebabnya apa? Gini Pak. Banyak ayat yang kontradiksi. Lah ayat yang kontradiksi ini bagaimana cara menyelesaikannya? Harus memahami cara bagaimana memahami ayat Quran. Sing disebut ilmu tafsir kan. Karena terjemah dengan tafsir itu beda. Contoh ini. Innal ladzina yaktubuna fawailul lil ladzina yaktubuna biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Nah, ketika kita menulis kitab dengan tangan, dosa oleh. Bunyine tak ini ngonten niku. Tapi setelah kita dekati dengan ilmu tafsir beda. Ternyata latar belakangnya itu karena ada orang penjelasan tentang akan datangnya seorang nabi di dalam kitab Taurat maupun Injil, orang nggak seneng. Terus ayat itu dihapus, dihilangkan, terus diganti dengan kata-kata lain. Dia katakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Nah ternyata substansinya bukan menulisnya tadi, substansinya adalah menggantinya ayat tadi itu. Nah jadi beda. Nah ini penting bagi kita supaya kita memahami ternyata Quran ini tidak gampang. Itu gampang tapi angel. Banyak sekali. Oke, mau pun kalau bantah sing ngono mau nek gak Islam gak bener. Dibantah malih mbek wonge. Lah Islam aja diartikan agama. Islam itu diartikan tunduk patuh kepada Allah. Jadi barang siapa mencari agama selain yang tunduk patuh kepada Allah, maka tidak diterima. Lah tadi orang yang Nasrani disebutkan ini orang tunduk kepada Allah. Nah, Yahudi Nasrani kok sing gak seneng mbek Islam itu masalahnya apa sih? Gak mengakui Nabi Muhammad itu aja sebenarnya. Dengan Nabi Muhammad tidak percaya.
Tapi kepada Allah percaya mereka. Kepada Nabi Muhammad nggak percaya. Nah, siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad lalu menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan lebih dari satu, maka itu disebut kafir. Laqad kafaro. Yakti teman-teman kafaro wis kafir alladzina qaulu wong sing ngucap innallaha salisu salasa. Sak temene Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Lah yang mengatakan seperti itu salah satu dari tiga Tuhan itu doktrin Nasrani. Oleh Allah dikatakan kafir. Tapi ayat yang pertama tadi kan tidak. Nggih, bahkan oleh pahala. Maka memahami itu kalau satu dok berbahaya. Memahami Islam itu bagaimana caranya? Memahami Islam itu caranya yaitu dengan metode normatif mempelajari Islam dari sumber teks aslinya berarti Quran dan Sunnah. Maksud Sunnah bukan kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, bukan itu Sunnah menurut ulama hadis. Tapi Sunnah menurut istilah adalah apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tadi itu jawabannya tadi salah satunya adalah begini. Yang tadi yang mengelulukan orang non muslim bahkan dikatakan ini loh yang patut dicontoh keteladanannya pemimpin yang sederhana. Sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam jangan mengidolakan orang non muslim. Kita sebagai orang beriman itu yang harus diidolakan siapa? Nabi kita Muhammad. Karena Allah sudah berfirman begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri untuk kamu itu pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Rasulullah jadikan idola, ya, bukan orang lain. Terus kalau kita lihat, kita ukur di dalam Quran, coba kita lihat. Ngeten surat 60 ayat 1 bunyinya ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman la tatakhidu aja sira dadekno aduwi musuhku wa aduwakum lan musuh-musuhmu auliya sebagai teman setia. Loh enggak boleh. Jadi kita itu sudah diatur oleh Allah dengan siapa kita berkasih sayang. Dengan siapa kita berwali. Dengan siapa kita harus berlepas diri. Sudah ada semua. Cuma kita tidak mau menerapkan itu. Makanya saya katakan, wong Indonesia itu asli ini ngelakoni Islam itu kawani. Jadi mana ini paling sholat tuh nggak apa-apa. Lihat masalah kabluminan jarang. Jangan saya beritahu bagaimana sebenarnya karakter yang ditancapkan oleh Allah di dalam hatinya orang-orang beriman. Bunyinya begini. La tajidu qauman. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Jadi Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Orang beriman itu tidak mungkin akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Ini Allah yang mengatakan, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Walaupun yang menentang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun kaum keluarganya. Ya, jadi seperti itu. Jadi walaupun kaum keluarganya, kalau menentang Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman sesungguhnya itu tidak akan berkasih sayang. Wah, ini diterapkan tadi radikal. Tapi ya seperti itu. Apa kata Allah? Ulaika sing koyo mengkono-mengkono iku, maksudnya ya yang diterangkan sifat-sifatnya tadi itu. Kataba fi qulubihimul iman. Allah telah tetapkan iman di hati mereka. Ternyata yang ditetapkan Allah iman di hatinya itu karakternya seperti itu. Maka panjenengan harus bisa paham hubungan kita dengan keluarga itu ada dua macam. Ada hubungan karena darah, ada hubungan karena iman. Nah, yang baik itu adalah hubungan darah dan hubungan iman ini tidak ada masalah.
Kalau ada masalah contohnya apa? Misalnya kita punya anak kita kafir, naudzubillah. Orang yang anak kita kafir itu tidak dapat hak waris. Itu karena persoalan iman. Panjenengan tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu rakyatnya itu dikasih banjir karena menentang saja kepada Allah. Dikasih banjir dan termasuk anaknya itu orang yang tidak beriman. Yang namanya Kan'an itu. Ketika dikasih banjir, dia bingung. Kabeh itu lelep ngelangi untuk mencapai puncak gunung supaya tidak kena air. Jenenge bapak gak tega minta kepada Allah, ya Allah, mohon ditolong keluarga saya. Apa jawab Allah? Dia bukan keluargamu. Kenapa? Hubungan iman. Yang bapaknya iman, anaknya kafir. Jadi contoh dalam Quran itu macam-macam. Ono sing bapak iman, kemudian anaknya kafir. Ono sing anak iman, bapaknya kafir. Ada orang yang asalnya jelek jadi baik, ada orang asalnya baik jadi jelek. Itu sebenarnya apa? Untuk kita jadikan pelajaran kan gitu. Ya. Oleh karena itu melihat momen-momen seperti ini paling tidak kita itu bisa menjadikan idola Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah juga berfirman kepada kita, sing sapa gelem manut nanggone Kanjeng Nabi, iku bakal dicintai oleh Allah. Dan bakal diampuni oleh Allah. Ayatnya ada di dalam Quran surat 3, surat Al-Imran ayat 31. Qul dawuh sira Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, lamun ana sapa sira kabeh iku demen nanggone Allah, fattabi'uni, mongko manut marang ingsun. Ingsun Nabi Muhammad tadi, karena Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu woro-woronya tadi, sing sapane gelem sing sapane cinta demen nanggone Allah, maka Allah akan cinta kepada kita kalau kita mengikuti Rasul. Wayaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, inilah dengan momen sekarang ini ada yang namanya Maulid Nabi, itu sekarang hampir seluruh kaum muslimin itu memperingati. Terlepas dari pro dan kontra. Kita enggak ada pro dan kontra, tapi kita melihat substansi. Substansi Maulid Nabi itu apa sih? Apakah Nabi pernah memperingati Maulid Nabi? Atau para sahabat pernah memperingati Maulid Nabi? Itu dalam sejarah nggak pernah ada. Tapi Maulid Nabi itu dimulai pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sekitar tahun 1100 berapa gitu. Itu dimulai. Apa latar belakangnya memperingati Maulid Nabi? Ternyata latar belakangnya adalah kaum muslimin diperangi oleh tentara Kristiani, ya, orang-orang Kristen, yang terkenal dengan istilah perang salib. Apa masalahnya? Masalahnya merebut kota Yerusalem di daerah Palestina situ. Makanya perang itu sampai sekarang nggak selesai. Ya. Saya waktu masih kecil dulu masih ingat, Palestina itu dipimpin oleh Yasir Arafat. Sampai sekarang nggak berhenti. Kenapa seperti itu? Karena itu memang perang agama. Yahudi mengklaim itu miliknya, Nasrani mengklaim itu miliknya, Islam mengklaim juga itu miliknya. Nggak selesai sampai sekarang. Itu aja masalahnya. Jadi masalahnya adalah umat Islam ini diperangi oleh tentara Kristiani yang terkenal dengan istilah perang salib. Lah saat itu kaum muslimin itu lemah. Lah bagaimana ini caranya nih menghadapi tentara salib yang sudah siap dengan peralatan perangnya yang luar biasa? Maka diperingatilah oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan memperingati sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata berhasil. Dengan diperingati itu memperingatkan bagaimana perjuangan Rasulullah sampai titik darah penghabisan, tidak pernah kendor sedikit pun. Nah, akhirnya apa?
akhirnya semangat jihadnya tumbuh sehingga dia bisa melawan tentara salib. Itu sejarahnya. Berarti substansi peringatan Maulid Nabi sejak awal itu adalah membangkitkan keislaman mereka itu, khususnya semangat jihad. Jadi sebenarnya zaman sekarang dengan zaman dulu itu sama. Kalau dulu kita dihadapkan dengan perang sesungguhnya, perang fisik melawan orang-orang kafir. Nah sekarang ini perangnya bermacam-macam. Nah di Indonesia ya perang pemikiran. Ya, jangan lihat aja. Menteri Pendidikan kita, ya. Nadiem Makarim. Ini itu mari Paus datang, anak itu dibawa, apa jenenge? Dibaptis apa? Sama Paus. Karena saya kan tahu dia punya program sampai tahun 2035 nanti pendidikan agama sudah tidak ada lagi di sekolah, hilang sedikit-sedikit. Tahun 2024 ini juga mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan memberi persiapan kontrasepsi terhadap pelajar dan remaja. Itu artinya apa? Seks bebas boleh, pokoknya nggak hamil, maka dikasih kontrasepsi. Coba jangan kalian. Oke, zamannya SBY sama, Menteri Kesehatan melihat banyak remaja-remaja kita yang ngambil luar ikra, lalu dia membuat suatu program kondomisasi. Tidak apa-apa melakukan itu, pokoknya kamu disuruh pakai kondom, coba sama aja. Nah inilah kalau para pemimpin itu bukan orang-orang beriman, kebijakannya mesti menyakitkan. Nah sementara nih orang-orang beriman itu maju, kata Pak duit, kalah besing, kata Pak iman tapi ini duit akeh. Memilih, karena apa? Kesadaran politik kita belum baik. Coba kalau kita kesadaran politiknya bagus, kita menurut Allah dan Rasulnya, sing jadi pimpinan dipilihlah orang beriman. Kalau orang beriman itu yang apa ndelok carane? Ya apa jadi ndelok beriman? Ya kita menurut Nabi aja. Nabi itu bilang orang beriman itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bi qalbi wa amalu bil arkan. Orang beriman itu diikrarkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah, dibenarkan dengan hatinya. Dan di antara hati dan mulut ini harus sinkron. Berapa kan ada yang tidak sinkron, ada penjenaran nyekel maling gitu ya. Maling sama takoni kon nyolong iki ya. Dia mesti ngomong enggak. Padahal hati ngomong iyo. Antara cangkem mulut hati tidak cocok. Tapi nek iman harus cocok. Kemudian yang ketiga, wa amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, cara mulut, hati, perbuatan harus cocok. Kalau nggak cocok ngomong tok, KTP ku Islam, aku orang beriman, bukan jaminan. Menjenengan tahu dalam Quran itu mengatakan begini. Ada yang buka Quran apa? Surat 2 ayat 8. Innalladzina am'a. Nah, coba saya ingatkan saya buka Quran. Surat 2 ayat 8. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Allah yang mengatakan ini. Ono wong ngomong aku lo iman. Nang Allah nang iman dina kiamat. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Kenapa? Allah mengatakan begitu karena orang ini hanya ngaku tok dengan lesannya saja. Artinya belum amalu bil arkannya belum. Maka dikatakan situ adalah wa ma hum bimumin. Maka iman itu 3 itu tadi. Kalau sudah masuk kriteria 3 itulah orang beriman. Nah, kalau kita milih siapa saja pemimpin kita, cari orang seperti itu. Panjenengan nek milih pas
Insya Allah, orang iman temen nggak akan benci kepada Islam, tidak akan. Karena orang itu Islam, makanya Allah tidak menyuruh orang Islam tidak menyuruh orang yang moderat juga tidak menyuruh memilih orang yang radikal juga tidak. Yang disuruh milih adalah orang beriman. Nek Quran ajaran Islam menyuruh milih pemimpin, berarti itu wilayahnya politik. Berarti Islam itu tidak bisa lepas dari politik, sebenarnya itu. Nah, kalau di Indonesia banyak dipelajari dari sisi ubudiahnya saja. Belum minarasnya dibatasi. Jadi ini kembali lagi kepada masalah ittiba Rasul. Intinya orang memperingati Maulid Nabi itu supaya termotivasi hati kita ini untuk mencintai Rasul. Kalau sudah dicintai, menjadi idolanya. Nah, apa yang harus kita tiru, apa yang harus diidolakan? Ya dilihat keislamannya, sepak terjangnya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perjuangannya, bagaimana keadilannya. Kita tiru dan lain-lainnya. Itu baru substansinya kena. Kalau sekarang kita paling-paling. Kapan mulutan sing didelok layahe. Oh, layahe 5.000, ono 4.000, ono 1.000. Layak. Panjenengan tahu di Madura tidak layak. Seperti wakul kok plastik. Gede di sini gimana? Nanti daerah lainnya beda lagi. Nah, itu bukan substansi. Itu budaya karena budaya infak kan gitu ya. Infak apa buah-buahan silakan. Nek tak kedai kerja apa? Ya enggak apa-apa. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah termotivasi mencintai Rasul, itu yang penting. Untuk apa kita peringati kemudian hukumnya kita injak-injak? Kan enggak cocok. Ya. Kalau kita memang cinta pada Rasul, ya itu tadi menjadikan Rasul sebagai idol. Nah, sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat terkait dengan perjuangannya.